Pintu ICU itu aku buka. Nampaklah seorang pria tua yang terbaring di atas kasur pasien, ayah kandungku, dan sedang dibantu minum dari gelas oleh seorang perempuan yang terlihat memiliki umur tidak jauh dari si pria tua. Aku memberinya salam sambil terus berjalan ke arah tempat tidurnya. "Assalamualaikum." Lalu dia menjawab salamku sambil terpaku melihat sosokku dan menatapku lokat-lekat. Aku bertanya, "Papa kenal nggak ini siapa?" Pelan namun pasti, pria tua itu menjawab, "Iya, kamu Kanilia, anak perempuan yang sedari kecil tidak pernah papa urus," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku menghentikan langkahku tepat di samping kasurnya, tempat si pria tua berbaring. Tanpa aba-aba, dia mengambil tanganku seraya berkata, "Mohon maafkan papa karena tidak pernah mengurusmu dari kecil." Dengan senyum tipis aku menjawab, "Iya, tidak apa-apa, semua itu sudah berlalu." Perempuan yang memberinya minum itu berkata, "Kalia, "Ini mama," seraya menjodorkan telapak tangannya untuk kucium. Hati kecilku berucap, "Bukan, kau bukan ibuku, kau hanya istri ayahku." Aku melihat istri ayahku itu dengan tatapan datar, sambil berjabat tangan dan aku mengucap, "Halo, nama saya Kalia." Cepat aku menarik tanganku dari jabat tangan itu. Kemudian istri papaku itu bicara, "Ini mama juga, jangan beda-bedakan. Mama juga bisa jadi mamahmu." Kutatap tajam matanya hingga ia menjadi malu sendiri dan mengalihkan tatapannya dari tatapanku. Hatiku bergemuruh mengucap umpatan yang tidak mungkin aku ucapkan langsung di ruang ICU ini dan di depan ayahku yang sedang sekarat. Aku tidak akan lupa hari-hari di mana ibuku dengan ketegaran dan ketabahannya membesarkanku sendirian, melimpahkan kasih sayangnya untukku hingga akhir hayatnya. Perjuangannya tidak akan dapat dibayar apapun, apalagi digantikan posisinya oleh perempuan lain yang sudah menyakiti perasaan ibuku. Aku tidak butuh mama lain, sekarang ataupun nanti. Selesai pengakuan dosa dari ayahku dan perkenalan basa-basi dengan istri ayahku, aku segera meminta izin pada ayahku untuk keluar sejenak dari ruangan itu. Aku beralasan perlu membeli makan dan minum terlebih dahulu, karena perjalanan mengunjunginya cukup jauh. Aku butuh keluar dari ruangan itu segera. Aku perlu waktu untuk mampu mencerna momen ini. Dan aku perlu menenangkan hati yang bergemuruh, kata-kata kasar, serta makian dan cacian terpendam untuk istri ayahku itu. Aku duduk dengan segelas teh hangat yang pelan aku suruput sambil mengosongkan pikiran. Aku menatap ke satu titik di kantin rumah sakit itu. Teringat kembali awal mula kejadian hingga aku sampai di rumah sakit ini. 2 hari yang lalu, kakakku mengirimkan pesan WhatsApp padaku. Tadi siang aku mengunjungi papa di rumah sakit. Sepertinya sakit papa kali ini sangat berat. Tadi sewaktu aku menjenguknya, papa bertanya tentangmu. Datanglah, takutnya nanti tidak akan punya waktu dan kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Itulah awalnya hingga siang ini aku duduk dengan pikiran berkecamuk di sudut kantin rumah sakit ini. Keseruput kembali teh hangat di hadapanku. Pikiranku kembali meliar, mengingat bagaimana pertengkaran mama dan papa saat itu terjadi di depan wajahku. Ibuku yang sudah tidak lagi sabar menghadapi kenyataan, memegang pisau sambil menodongkan ke arah ayahku. Lalu episode di mana ayahku mulai mengemasi sedikit demi sedikit bajunya ke dalam tas. Kemudian disusul dengan hari-hari di mana aku hampir tidak pernah melihat ayahku di rumah. Pelan-pelan sosoknya menghilang dari rumah. Hingga berpuluh tahun aku hidup dan tumbuh besar tanpa mengetahui makna dari kata ayah. Keberadaannya tidak pernah lagi dicari atau diperlukan di rumah. Kosakata ayah tidak memiliki makna seperti yang seharusnya di rumah ini. Hingga saat besar aku mengenal satu kosakata baru yang bernama cerai. Itulah yang terjadi pada ayah dan ibuku berpuluh tahun yang lalu. Bayangan masa-masa kecilku yang tumbuh tanpa kehadiran ayah kembali hadir.
Aku hanya tahu bahwa uang yang hadir di keluargaku adalah hasil dari kerja keras dari kakakku. Aku tidak pernah meminta apapun kepada siapapun, kecuali pada ibuku dan kakakku. Mereka berdua lebih dari cukup menghidupiku dan melimpahkan kasih sayang serta segala sesuatu yang aku butuhkan untuk hidup dan tumbuh. Dan sejak kecil, aku selalu berusaha untuk mandiri dan berjuang sendiri menjalani dinamika kehidupanku. Tidak pernah ada perhatian ataupun penjagaan yang seharusnya diberikan seorang ayah pada seorang anak perempuannya. Semua harus mampu aku hadapi dan selesaikan sendiri. Masih di sudut rumah sakit, aku kini melayangkan pandanganku pada awan mendung di atas sana. Aku teringat, suatu ketika hujan turun sangat deras dan cukup lama di tempat les bimbelku. Aku menatap langit hitam pekat di atasku waktu itu. Riuh berita tersebar bahwa area yang tidak jauh dari tempat les bimbelku sudah terendam banjir. Aku yang baru saja berusia 14 tahun harus berpikir cepat agar bisa segera pulang sampai rumah. Ku terjang hujan deras itu dan langsung menyantap kendaraan umum yang sedang lewat di depan tempat lesku. Angkot itu berhenti, tidak pas di pintu keluar tempat lesku. Setengah berlari ku hampiri angkot itu hingga bajuku basah kuyup. Setelah naik, angkot tidak langsung jalan karena mesinnya mati karena rem yang terlalu mendadak, kata supirnya. Ketika itu aku melihat dari dalam luar angkot itu berjejer beberapa motor dengan beberapa laki yang sudah bersiap jas hujan untuk dipakaikan kepada anaknya. Atau malah di sisi lainnya ada seorang ayah yang memayungi anaknya agar anaknya dapat dengan leluasa memakai jas hujannya tanpa kebasahan. Sungguh, aku tidak iri. Aku hanya tertegun melihatnya. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, angkutku mulai bergerak, menjauhi tempat lesku. Ingatan serupa kembali hadir, yaitu sebuah peristiwa ketika aku berusia 16 tahun. Saat itu, aku baru saja menyelesaikan kegiatan ekstrakurikulerku hingga pukul 8 malam. Aku sudah menunggu 15 menit dari bubaran ekskul tadi, namun angkot tidak juga lewat. Ojek pangkalan yang biasa ramai pun tidak ada. Mungkin karena kurasa hujan akan segera turun. Aku takut malam akan semakin larut dan hujan akan benar-benar turun. Karena itu aku memutuskan untuk berjalan kaki hingga menemukan angkot atau ojek di depan nanti. Perut sudah terasa lapar dan badan sudah terasa lelah. Namun aku tidak punya pilihan selain terus berjalan. Hingga ku dengar ada suara motor yang menghampiriku. Seorang babak tua menawarkan untuk mengantarkan aku sampai rumah. Aku menolak karena sungkan dan takut merepotkan. Tetapi lelaki tua itu bersikeras menawarkan bantuannya. Dia berkata, "Rumahnya di mana?" "Sudah tidak apa-apa, Dek. Bapak antar saja. Ini sudah mulai gerimis loh." Yah, aku mulai merasakan tetesan di bajuku. Maka aku pun langsung menaiki motor bapak itu, serta memberikan alamat rumahku yang ternyata searah dengan bapak itu. Di perjalanan itu, bapak tua itu bertanya, "Sudah malam, kok pulang sendirian? Memang tidak dijemput bapaknya?" Aku menjawab, "Tidak, Pak." Bapak tua itu berkata lagi, "Tadi saya lihat adik berjalan sendirian, masih memakai pakaian seragam SMA. Jadi teringat anak perempuan saya di rumah yang juga sama seperti adik, masih SMA. Jadinya saya nggak tega sama adik." Hatinya terenyuh dan membayangkan bagaimana jika anaknya mengalami kesusahan seperti itu. Semua kejadian itu terekam jelas hingga kini, namun tidak sampai membuatku meneteskan air mata. Hingga pada suatu hari, aku dekat dengan seorang lelaki. Kami memiliki waktu yang bahagia, namun kebahagiaan itu tidak dapat dilanjutkan ke jenjang yang lebih resmi. Karena keluarganya tidak bisa menerima seorang perempuan dari keluarga yang bercerai
dan memiliki ayah yang menikah lagi. Saat itulah aku menangis sejadi-jadinya berhari-hari. Karena sungguh takdir hidup seperti ini bukanlah pilihanku, namun keputusan dari orang-orang dewasa seperti ayahku dan istrinya yang sekarang ini untuk menghiasi sebuah pernikahan hingga menelantarkan anak-anaknya dan memberikan cap sebagai anak broken home yang akan dibawanya sampai akhir. Aku tidak pernah marah maupun menendam pada ayahku. Bagaimana bisa emosi semacam itu hadir, sedangkan mengenalnya saja tidak? Dia pergi meninggalkanku sejak aku berusia 3 tahun. Dan ketika dewasa kini, aku hadir di sini bukan karena kasih sayang antara ayah dan anak. Bukan, di antara kami itu tidak pernah ada. Hari ini aku di sini hanya karena kewajiban dalam sebuah ikatan yang bernama keluarga. Kembali terdengar satu pesan masuk dari kakakku yang berbunyi, "Lo di mana? Cepet balik ke ICU. Papa koma." Segera aku beranjak dari sudut itu. Ketika berada kembali di depan ruang ICU, kulihat kondisinya sudah jauh berbeda dari beberapa saat yang lalu. Ayahku tidak sadarkan diri. Kulihat tubuhnya dipasangi alat-alat medis dan kulihat tubuhnya sering berguncang. Perawat yang memantau kondisi ayahku hanya berbicara bahwa kondisinya drop dan bantu doa untuk kesehatan ayahku. Aku syok, kaget karena baru beberapa jam yang lalu dia masih bisa bicara dan meminta maaf padaku. Namun kini, kondisinya sudah tidak sadar. Aku disarankan untuk keluar dari ruangan ICU. Tetapi aku meminta izin pada perawat untuk bisa tinggal sebentar lagi untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran di sampingnya. Perawat setuju, dan kubacakan surat Ar-Rahman di telinganya hingga selesai. Setelah selesai, aku bisikan ingin pamit pulang ke kosanku. Aku sampaikan padanya, semoga kita bisa lekas bertemu kembali saat dia sudah kembali sehat. Pelan ku tinggalkan ruangan ICU itu. Di luar istrinya sudah menyambutku dan menawarkan aku untuk menunggu. Aku jawab singkat, "Maaf, aku ingin pulang, aku pamit dulu." Ku tinggalkan perempuan itu dengan tatapannya yang berharap aku bisa tinggal untuk menemaninya melewati masa-masa kritis suaminya. Hatiku berbisik, dulu kamu sudah memutuskan mengambil laki-laki itu dari keluarganya. Kini rasakanlah kecemasan, kegelisahan, ketakutan, serta kesedihan itu sendirian. Sebagaimana perasaannya juga aku, ibuku, dan ketiga kakakku rasakan saat ayah kami memilih bersamamu. Aku berjalan pelan hingga halte, menunggu bis yang akan membawaku pulang ke kosanku. Pikiranku kembali kosong. Apakah saat itu aku bersedih? Tidak. Aku tidak bersedih untuk laki-laki tua itu. Logik saja. Sebutan ayah itu melekat padanya karena spermanya yang sudah membuahi sel telur ibuku. Tapi bukan karena dia yang telah membesarkanku, melindungi dan menyayangiku, ataupun telah bekerja keras agar aku bisa bersekolah hingga menjadi sarjana. Semua hal itu dilakukan oleh kakakku sedari puluhan tahun yang lalu saat laki-laki tua itu memutuskan pergi bersama perempuan baru itu. Bis yang aku tunggu pun tiba. Aku duduk sendiri di bagian pojok kursi penumpang. Diam-diam, aku menangis. Apakah aku menangisi laki-laki tua itu? Tidak. Aku menangisi diriku sendiri yang tegar untuk datang menjenguk seorang ayah yang sudah berpuluh tahun pergi meninggalkanku. Aku menangisi diriku yang dengan lapang hati ikhlas memaafkan ayahku yang sudah menelantarkan dan melepaskan tanggung jawabnya padaku. Air mataku jatuh untuk ibuku yang telah membesarkan aku menjadi perempuan pemaaf yang mampu melewati momen ini dengan penuh ketabahan. Aku hanya ingin segera kembali ke kosanku, berbaring di ranjang, tertidur dan bangun kembali esok hari dengan perasaan yang baru. 2 hari setelah pertemuan itu, setelah salat subuh, kulihat satu pesan masuk ke handphoneku. Pesan dari kakakku berbunyi, "Papa sudah meninggal sebelum subuh tadi. Cepat kesini, kita menuju rumah sakit bersama-sama." Kukenakan baju hitam seadanya. Pikiranku kosong. Aku tidak menangisi kepergiannya karena memang sedari dulu dia sudah tidak ada dalam hidupku. Di pemakaman itu,
Kulihat ketiga kakakku menangisi kepergian ayahnya. Tetapi tidak denganku. Mereka bertiga memiliki memori baik, hari-hari indah bersamanya. Tapi tidak denganku. Pandanganku jauh melayang ke langit saat pemakaman. Betapa sebutan seperti ayah, ibu, orang tua tidak akan ada artinya tanpa peran dan perbuatan yang nyata. Saat nisan itu sudah terpasang sempurna, aku berbisik, aku memaafkanmu. Tetapi semoga Tuhan yang Maha Adil menunjukkan keadilannya untukmu. Karena tanpa peranmu dan keputusanmu yang tidak adil untukku, aku hanya seorang perempuan bernasab yang tumbuh tanpa mengenal kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab dari seorang lelaki bernama ayah. Aku tidak benci, hanya aku juga tidak ingin bersimpati untukmu, istrimu dan kedua anakmu yang masih kecil kini sedang menangisimu. Ku tatap mereka dan lirih hati kecilku berkata, selamat datang di dunia di mana tiada penjagaan, kasih sayang, dan tanggung jawab, apalagi cinta dari seorang ayah. Semua terbayar lunas